Untuk menjawab pertanyaan ini pemerintah. Harus siap dong. Oke, gitu sih. Oke, pemerintah. Jadi tadi kita sudah mendapatkan pertanyaan. Yakni pertanyaan itu adalah ketika kita sudah memiliki sukacita gitu, kita sudah mendapatkan sukacita, kita ingin bersukacita, namun terkadang kita terkendala oleh masalah atau traumatik yang ada dalam diri kita, Pak Pendeta. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak cara kita untuk bisa mengembalikan rasa sukacita itu dan supaya kita merasa sukacita gitu, tidak merasakan beban atau traumatik yang kita miliki, Pak Pendeta. Silahkan Pak Pendeta. Oke. Ya, jikalau kita terhalang untuk menikmati sukacita karena trauma tertentu, berarti kita sebenarnya sedang hidup di masa lalu. Ingatlah, Tuhan itu memanggil kita bukan hidup di masa lalu, bukan juga di masa depan. Orang yang hidup di masa lalu itu biasanya terkendala trauma. Orang yang hidup di masa depan terkendala kekhawatiran. Tapi Tuhan memanggil kita untuk hidup di masa kini, saat ini, di momen ini. Ya, saya mengatakan begini bukan berarti kita abai dengan sejarah, kisah kehidupan sebelumnya, ataupun juga tentang perencanaan masa depan. Bukan itu maksudnya. Tetapi hidup kita ini harus ada fokusnya. Ya. Fokusnya adalah kita berjalan di sini sekarang bersama dengan Tuhan. Nah, satu hal yang juga mesti kita ingat adalah bersukacita di dalam Tuhan ini bukan soal perasaan belaka. Sukacita di dalam Tuhan itu melampaui perasaan. Jadi kita sebenarnya tidak mendefinisikan bersukacita di dalam Tuhan hanya sebagai sebuah perasaan. Tetapi perasaan memang ada di dalamnya, tetapi perasaan jangan sampai kita jadikan dasar. Berkali-kali sebenarnya saya sudah sampaikan ini di radio. Nah, jadikanlah sukacita itu sebagai sebenarnya tindakan iman kita. Kita percaya, kemudian kita fokuskan diri kita. Dan jikalau susah kita mengendalikan pikiran perasaan kita, nah, ingat ini baik-baik. Kita tidak bisa mengusir perasaan begitu saja, tidak juga bisa mengusir pikiran begitu saja. Yang bisa kita lakukan adalah memasukkan sesuatu yang baru di pikiran kita. Ya, jikalau pikiran kita sering mengingat hal-hal yang negatif, yang traumatik, berarti kita perlu isi pikiran yang baru. Isilah dengan segala kebaikan Tuhan. Makanya kenapa Injil, pekerjaan Tuhan bagi keselamatan kita, bagi keuntungan kita itu harus diulang-ulang terus setiap hari, supaya traumatik itu lama-lama menjadi tersisih, terkikis, akhirnya pergi jauh dari kehidupan kita. Apa tandanya trauma itu hilang atau sudah aman dalam kehidupan kita? Ketika kita mengingatnya, kita tidak terluka. Mungkin kita bisa menertawakannya. Jadi fokuslah mendengarkan kabar baik sampai kita bisa menertawakan kejadian buruk di masa lalu yang membuat kita trauma. Fokus. Seperti ini ilustrasinya. Ingat ember yang berisi air kotor itu? Iya, kita tidak bisa menghilangkan air kotor itu tanpa kita memasukkan air yang bersih ke dalamnya. Terus menerus. Tidak ada yang tahu sampai kapan. Tapi tetaplah bertekun mendengarkan kabar baik sampai kabar buruk trauma masa lalu itu pergi dengan sendirinya. Ya, begitu pendengar setia. Jadi ketika kita memiliki traumatik gitu kan Pak Pendeta ya dalam hidup kita, ketika kita udah berusaha untuk mencoba bersukacita, ingatlah selalu untuk mendengarkan kabar baik terus-menerus gitu Pak Pendeta ya. Betul. Supaya kita pelan-pelan bisa menghilangkan atau ya paling sedikit tidaknya itu sudah lupa gitu dengan traumatik kita begitu. Ya, mereduce ya. Nah, waspadai juga orang-orang yang toksik ya. Oh iya benar. Orang-orang toksik yang terus mengorek-ngorek luka kita. Yang belum sembuh. Iya. Kalau sudah sembuh dikorek pun sebenarnya nggak masalah sih. Iya, tapi kalau masih belum sembuh dikorek-korek kan jadi sakit gitu loh. Iya, benar. Nah, fokuslah dengan orang-orang yang membangun. Kalau kita masih dalam kondisi perlu dipulihkan, jangan bergaul sama orang yang toksik. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita lihat, hati-hati dengan apa yang kita atau siapa yang kita ajak bergaul. Sehingga kita tetap fokus dalam pemulihan sampai kita akhirnya pulih dan bisa memulihkan orang lain. Wah, siap Pendeta. Iya, pendengar setia, jadi kita tetap perlu memilih-milih juga untuk circle pertemanan kita kan Pendeta ya, karena dengan itu juga salah satu cara untuk kita bisa membangkitkan sukacita
dan mengurangi rasa sakit atau traumatik yang sebelumnya kan gitu Pak Pendeta ya. Iya, betul. Saya sih membedakan teman sama sahabat ya. Iya. Kita bisa berteman dengan siapa saja. Benar-benar. Ya, 1.000 teman itu masih sedikit ya. Satu Iya. musuh terlalu banyak, 1.000 teman masih terlalu sedikit. Tapi sahabat itu circle terdekat kita. Iya. Nah, pastikan circle terdekat kita itu bukan orang-orang yang toksik. Tapi orang-orang yang mensupport kita, yang menolong kita dalam pemulihan dan membuat kita terus didukung dan saling mendukung satu dengan yang lain. Benar-benar Pendeta. Ya kalau boleh itu Krisna sharing sedikit ya Pak Pendeta Ya, silahkan Krisna. mengenai tentang memilih teman untuk membangkitkan rasa sukacita. Jujur sebelumnya memang Krisna agak sedikit kesusahan untuk mencari definisi sahabat yang baik gitu kan Pendeta, karena kita ketahui udah semakin bertambahnya umur, semakin bertambah juga pengalaman dan kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu Pak Pendeta. Iya. Tapi di satu sisi ketika kita sudah mencoba untuk mencari seorang sahabat, itu kadang kita kesulitan juga Pak Pendeta. Kayak misalnya ada rasa sungkan, kita tidak berani untuk mengganggu mereka, padahal kita ingin sekali bercerita tentang hari ini, saya ada gini nih, aku ada gini. Jadi ada aja rasa sungkan untuk bertanya ataupun sharing kepada mereka karena mikir sudah duluan overthinking gitu Pak Pendeta, kayak mikirnya tuh wah dia juga udah ada masalah, kalau kita tambah masalah lagi, maksudnya cerita gitu belum tentu dia mau mendengarkan juga begitu. Itu nah itu gimana Pak Pendeta caranya untuk seperti itu menangani hal itu gitu Pak Pendeta? Ya, saya pun juga pernah sebenarnya mengalami apa yang Krisna alami. Iya. Saya pernah juga kesulitan mencari sahabat tuh bagaimana gitu ya. Kok rasanya orang yang klop jadi sahabat itu susah juga nyarinya. Iya. Akhirnya saya menyiasatinya seperti ini. Rupanya satu orang yang paket komplit itu hampir-hampir tidak ada ya. Iya, benar-benar. Mungkin kita pun juga bukan seorang yang paket komplit gitu loh. Iya, benar sekali. Gini, kalau saya itu begini caranya. Ada orang-orang yang menjadi circle kita di dunia hobi. Misalnya kita punya hobi otomotif gitu ya, suka motor antik, touring, ada circle-nya, kita ngomongin itu. Kita di pelayanan, di gereja, ada juga circle-nya ternyata. Di dunia kerja, di dunia kuliah, pendidikan kita, ada juga circle-nya. Jadi saya akhirnya memutuskan tidak mencari satu paket komplit. Tapi saya memilah-milahnya. Ya. Ini circle yang bagus untuk hobi saya. Ini circle yang bagus untuk pelayanan saya. Ini circle yang bagus untuk pekerjaan gitu misalnya. Jadi bisa dipilah-pilah seperti itu, Krisna. Berarti tetap kita mencari sahabat yang bisa juga membangun chemistry yang baik kan gitu Pak Pendeta ya. Betul. Supaya kita sama-sama juga jalan bareng untuk mencari masalah, apalagi yang betul kata Pak Pendeta tadi Bapak bilang bahwasannya ketika kita mencari sahabat itu harus yang memang tidak harus komplit banget. Ketika kita sudah mencari, sulit rasanya untuk mencari yang komplit, tapi alangkah baiknya ketika kita sudah mencoba mencari untuk yang sefrekuensi dengan kita. Iya, istilah zaman sekarang ya. Iya, frekuensi. Jadi itu juga salah satu cara untuk kita bisa lebih dekat dengan mereka gitu Pak. Nah, ada halnya juga kadang ketika kita sudah mendapatkan teman yang sefrekuensi gitu kadangkala di samping kita sudah menceritakan apa yang menjadi cerita kita hari ini gitu tentang mereka ke teman kita, terkadang kita akan memikirkan juga apakah dia senang dengan cerita kita gitu, karena belum tentu apa yang kita ceritakan itu mereka suka gitu. Kadang kan mereka juga mikir, wah dia cerita tentang hidupnya, terus kapan nih saya mau cerita tentang kehidupan saya kalau dia aja terus-terusan nih cerita sama saya kayak gitu. Itu gimana tuh Pak Pendeta caranya? Ya, itu juga bagian dari kita menyeleksi sahabat ya. Seorang yang bersedia menjadi sahabat kita tidak akan merasa terganggu. Kalau kita menghubungi dia mungkin di waktu-waktu yang agak kurang biasa. Ya. Walaupun kita juga jangan keterlaluan sih. Ya, artinya ada kalanya kita menghubungi dia di waktu yang tidak biasa dan dia tidak marah, tidak tersinggung, melainkan dengan senang hati mendengarkan sharing kita barangkali. Ya. Kemudian ya tentu saja dalam kita menjalin persahabatan ada kalanya kita jadi pendengar yang baik. Ada kalanya kita yang berbagi isi hati kita. Ya.
ya kita berusaha menyeimbangkannya saja. Walaupun barangkali sahabat kita tidak mesti sama dengan kita. Mungkin kita orang yang ekstrovert gitu misalnya, orang yang ekspresif, punya banyak cerita gitu. Sahabat kita orangnya introvert gitu ya. Tapi frekuensinya nyambung Sama, gitu. nyambung. Mungkin kita agak banyak bicara, tapi kalau dia tetap enjoy ya enggak masalah sih. Biasanya sahabat itu tidak pernah tidak enjoy menikmati atau mendengarkan sharing daripada sahabatnya. Karena itulah sahabat. Itulah sahabat ya. Iya, Karena sahabat itu sebenarnya adalah semacam saudara. Tapi tidak sedara aja gitu. Iya. Nah, dia akan seperti itu. Sahabat yang baik juga bisa kita minta dari Tuhan. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa jadi sahabat saya. Tuhan akan dengarkan. Yang penting kita mau menjadi sahabat orang. Jangan nunggu orang mau jadi sahabat kita dulu. Kita sendiri yang mau jadi sahabat orang lain. Nanti orang lain yang memang untuk jadi sahabat kita pasti akan mau jadi sahabat kita juga pada akhirnya. Berarti lebih baik mulai dari diri sendiri dulu ya Pak Pendeta ya, supaya Betul. kita bisa mencari sahabat yang lain. Betul. Ya, mendengar tadi Pak Pendeta katakan, Kristen jadi mikir, wah ternyata memang harus dari diri sendiri dulu untuk improve diri sendiri. Karena pada dasarnya semua pikiran-pikiran itu tuh hanya di pikiran kita semata aja gitu kan Pak Pendeta kan. Betul. Padahal belum tentu orang sahabat kita memikirkan yang itu gitu. Hanya saja di pikiran kita yang terlalu berlebihan untuk memikirkan hal yang lain tuh seolah-olah kita menjadi tidak enakan, padahal justru sahabat kita ingin mendengarkan juga cerita kita, barangkali kan begitu kan Pak Pendeta ya. Iya. Jadi Betul. ya mendengar gitu dengan pendengar yang setia. Jadi kita benar-benar secara pribadi kita juga merasakan wah harus bisa belajar dulu dari diri sendiri bagaimana cara untuk merubah kebiasaan yang jelek seperti berpikiran yang berlebihan tentang sesuatu yang belum terjadi. Iya. Itu merupakan salah satu penyakit yang saat ini anak-anak muda rasakan Pak Pendeta. Iya. Itu gimana Pak Pendeta? Itu namanya orang yang hidup di masa depan. Kalau kita nanti bagaimana gitu ya. Iya, apa kata orang, itu sebenarnya kita hidup di masa depan. Ingat Tuhan memanggil kita hidup saat ini. Di masa kini, di momen ini, menikmati saat ini ya. Kalau kita hidup di masa depan, kekhawatiran terus mengejar kita. Dan bagi saya itu sebuah tipu daya sih. Tipu daya dari si jahat ya. Oleh sebab itu begini, pastikan apa yang kita lakukan itu proper ya, wajar gitu. Kalau orang pada akhirnya menilai negatif, ya sudahlah. Kita tidak bisa mengontrol pikiran orang. Tapi kalau orang pada akhirnya menilainya positif, puji Tuhan. Kalau kita bersikap proper, wajar, saya yakin orang-orang baik yang memang diperuntukkan menjadi circle kita akan datang juga kepada kita. Jadi jangan kita juga terlalu memaksa orang jadi circle kita ya. Kalau dia nggak mau ya sudahlah. Bagi saya gitu, hidup ini let go aja. Apa yang memang untuk kita akan menjadi milik kita. Tapi apa yang memang bukan untuk kita, mau diapain juga, pergi juga dia. Iya, benar-benar Pak Pendeta. Iya, yang seperti Pak Pendeta tadi katakan itu memang benar Pak. Saya juga merasakan itu. Bahwasannya kita nggak bisa memberikan apa ya, kita tidak bisa menyenangkan hati orang semuanya, hati semua orang gitu. Iya, kan, betul. Ya kita bisa menyenangkan diri kita sendiri, kita senangkan diri dulu, kemudian ketika kita sudah bersuka cita, kita bisa memberikan sukacita kita kepada yang lain. Entah mungkin mereka mendapatkan sukacita kita dengan baik, mereka akan merespon juga dengan baik kan begitu Pak ya, sukacita kita yang sudah kita berikan ke mereka. Tapi meskipun kita sudah memberikan sukacita kita kepada teman-teman yang lainnya, jikalaupun teman-teman yang lain itu tidak mau mendengarkan atau tidak mau menerima sukacita kita, biasanya mereka itu suka menilai kita yang jelek itu Pak Pendeta, kayak berlebihan, kayak misalnya, wah kamu terlalu sukacita kali, kelasannya kayak lebay, alay kayak gitu. Itu tuh kadang salah satu hal yang membuat orang-orang terkadang, saya pun gitu Pak Pendeta, merasa wah aduh gimana ya caranya nih memberikan sukacita, tapi menurut saya itu tidak terlalu yang berlebihan gitu. Hanya saja orang-orang kok merasa menilai, dibilang sukacitanya terlalu berlebihan tuh gimana ya Pendeta ya? Iya, saya mengerti, gitu. Saya mengerti. Iya, Pendeta. Ya, saya juga menemukan ya beberapa orang yang kumpul-kumpul itu suka membicarakan masalah. Iya. Suka berkeluh kesah, suka membesar-besarkan persoalan gitu. Iya. Jadi bukan orang yang berorientasi kepada solusi.
bukan orang yang juga mencoba menggali kekayaan firman Tuhan untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi mereka mengagungkan persoalan, sehingga kalau kita berbagi sukacita kita, bagi mereka nonsens, nggak masuk akal. Saya juga mengerti sekali, mengalami juga hal-hal semacam itu. Bagi saya sih, saya tidak akan stick dengan mereka. Mereka tetap jadi teman saya, tapi bukan circle saya. Itu Gitu. Ngapain pusing gitu loh. Pasti ketemu kok. Pasti Tuhan pertemukan dengan berbagai cara. Yang penting kemanapun kita pergi ya, kita open mind, open heart, ketemu dengan orang-orang baru, suka kenalan sama orang baru. Yang sering jadi masalah adalah teman kita itu aja. Kita pergi ke tempat baru, teman kita nggak bertambah. Kita berjumpa sama orang baru, teman kita nggak bertambah. Kalau begitu sulit kita punya circle yang memang baik untuk kita gitu loh. Tapi kalau kita open mind, open heart, kita akan ketemu kok. Bukan berarti kita pandang rendah orang kayak gitu loh, enggak loh sama sekali. Kita menghargai mereka, tanda kutip ya. Ya memang begitulah yang mereka suka, mau gimana gitu loh. Kita juga hidup bukan untuk mengubah orang lain menjadi seperti kita, tapi kita menginspirasi. Kiranya apa yang baik dari kita dicontoh oleh orang lain. Atau menggugah orang lain menjadi seperti itu, bukan memaksa mereka. Jadi circle yang seperti itu bagi saya ya sudahlah, jadikan teman biasa aja. Cari lagi circle yang lain. Gitu. Tanpa kita sadari ini ketemu loh. Ketemu tanpa sangka ketemu rupanya di sini dengan orang yang baru. Ketemu di sana, ya kita tukaran nomor WA. Kita kadang-kadang ketemuan di tempat tertentu, kita bisa sharing, berbagi banyak hal. Dan itu hal yang baik. Wah, benar sekali Pendeta. Melalui apa yang Bapak siarkan pada malam hari itu benar-benar membuat Krishna, oh iya benar sekali gitu. Ketika kita harus mencoba untuk mencari sahabat yang bisa mengurangi rasa cemas kita terhadap toksik dalam diri kita atau masalah traumatik gitu kan Pak Pendeta. Kita mencari sahabat yang memang benar-benar juga membantu kita untuk membangun diri kita sendiri kan gitu Pak Pendeta ya. Betul, walaupun kita masih sadar ya Krishna, tidak ada manusia yang sempurna. Benar. Sahabat terdekat, terkarib, terbaik sekalipun bukanlah manusia sempurna. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan, sarana, instrumen dari Tuhan untuk membangun hidup kita. Tapi kita masih ingat bahwa Tuhan itu sumber di atas segala sumber, sahabat di atas segala sahabat, dialah sahabat sejati kita. Jadi itu dia. Itu. Nah, sambil menemukan sahabat yang baik untuk kita, jangan lupakan Tuhan sebagai sahabat sejati kita. Benar sekali Pak Pendeta. Jadi pendengar yang setia, melalui sharing kita pada malam hari ini, kita yakin dan percaya juga bahwasannya Tuhan pasti memberikan kita kesempatan dan waktu yang baik untuk bertemu dengan sahabat dan memberikan sukacita kita kepada orang-orang dan membantu dari sahabat kita yang kita sudah pilih, yang Tuhan perkenankan itu untuk membantu kita meredakan traumatik kita dan membangkitkan diri kita masing-masing. Sahabat pendengar yang setia, jangan kemana-mana. Kami masih akan menemani Anda dalam pembahasan ini. Tetap bersama kami di 92,2 FM Heartline Radio Keluarga Anda.